Halo semuanya, pada kesempatan ini akan dibahas salah satu konsep psikologi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali tidak disadari pengaruhnya, yaitu self-esteem atau biasa dikenal dengan sebutan harga diri. Kalian tahu nggak sih, kalau self-esteem itu berkaitan dengan cara individu memandang, menilai, dan menghargai dirinya sendiri. Konsep ini tidak hanya berperan dalam dunia akademik atau psikologi aja loh, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, cara mengambil keputusan, hingga kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu self-esteem. Apa sih self-esteem itu? Jadi, self-esteem atau harga diri merupakan konsep psikologis yang berperan penting dalam kehidupan seseorang. Harga diri mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri serta berinteraksi dengan lingkungan sosial. Individu dengan harga diri yang baik cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik, sedangkan harga diri yang lebih rendah dapat meningkatkan risiko masalah mental seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, self-esteem berpengaruh tidak hanya pada perasaan terhadap diri sendiri, tetapi juga pada kondisi mental dan kehidupan sehari-hari. Kenapa ya kita perlu memahami self-esteem? Self-esteem perlu dipahami karena hingga saat ini masih terdapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai konsep ini. Perbedaan tersebut seringkali membuat pemahaman dan penerapan self-esteem menjadi tidak konsisten, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks penelitian. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang lebih menyeluruh agar konsep self-esteem dapat dipahami secara lebih jelas dan digunakan secara tepat. Pemahaman yang baik tentang self-esteem diharapkan dapat membantu individu dalam menghadapi tekanan serta tantangan sosial yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita bahas mengenai beberapa definisi self-esteem dari para ahli. Yang pertama ada definisi dari James, memiliki kelebihan karena menjelaskan self-esteem secara praktis melalui perbandingan antara keberhasilan dan harapan. Namun, kekurangannya terlalu berfokus pada pencapaian dan kurang memperhatikan aspek emosional serta sosial. Untuk yang kedua, ada definisi dari Leary dan Downs. Nah, ini memiliki kelebihan karena menempatkan self-esteem dalam konteks penerimaan dan penolakan sosial. Namun, kekurangannya kurang menekankan peran faktor internal seperti nilai pribadi. Yang ketiga, ada definisi dari Modricin Talbot. Nah, ini memiliki kelebihan karena mengaitkan self-esteem dengan kompetensi, nilai diri, dan penghormatan. Namun, kekurangannya belum menjelaskan pembentukan self-esteem tanpa pengakuan sosial. Selanjutnya, mari kita bahas dari definisi menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford. Nah, ini memiliki kelebihan karena jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Namun, kekurangannya bersifat deskriptif dan tidak membahas proses psikologisnya. Selanjutnya, ada definisi dari Orth dan Robbins. Ini memiliki kelebihan karena memandang self-esteem sebagai evaluasi subjektif yang menjelaskan perbedaan individu. Namun, kekurangannya tidak merinci faktor pembentuk evaluasi tersebut. Selanjutnya lagi, ada definisi dari Ackerman. Ini memiliki kelebihan karena membedakan secara jelas antara self-esteem sehat dan narsisme. Namun, kekurangannya batas keduanya dalam praktik belum dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, ada dari definisi Dore. Nah, ini memiliki kelebihan karena menekankan peran self-esteem dalam keseimbangan emosi dan adaptasi hidup. Namun, kekurangannya bersifat abstrak dan sulit diukur. Untuk bagian akhir dari definisi para ahli, mari kita bahas mengenai definisi dari Al-Harbi. Ini memiliki kelebihan karena menggabungkan rasa berharga dan keyakinan terhadap kemampuan diri. Namun kekurangannya belum membedakan tegas antara self-esteem dan efikasi diri. Selanjutnya, ada dari definisi Reitz. Ini memiliki kelebihan karena menempatkan self-esteem sebagai konstruk psikologis fundamental yang berdampak luas. Namun, kekurangannya masih konseptual dan kurang aplikatif. Yang terakhir, untuk definisi para ahli, ada dari lanjutan dari Reitz ini sendiri. Yang berarti, ini memiliki kelebihan karena menegaskan pengaruh self-esteem terhadap keputusan dan perilaku. Namun, kekurangannya tidak menjelaskan mekanisme pengaruh tersebut. Seperti apa ya low self-esteem itu?
Low self-esteem atau harga diri yang rendah dapat terlihat pada remaja yang sebenarnya memiliki kemampuan baik, namun merasa dirinya tidak cukup berharga. Dalam contoh ini, seorang remaja perempuan yang berprestasi secara akademik justru sering merasa minder karena membandingkan dirinya dengan teman-teman dari kota. Latar belakang keluarga, keterbatasan dalam pergaulan, serta kurangnya fasilitas membuatnya merasa berbeda dan kurang percaya diri. Perasaan tersebut semakin kuat ketika ia menerima komentar negatif dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya, low self-esteem tercermin dalam perilakunya seperti menjadi lebih pendiam dan pasif di kelas, ragu terhadap kemampuan sendiri, merasa cemas setelah ujian, mudah tersinggung, serta mengalami kesulitan dalam menjalin. Jadi, self-esteem adalah... Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, self-esteem dapat dipahami sebagai penilaian individu terhadap nilai dirinya yang terbentuk melalui pengalaman sosial, persepsi terhadap kemampuan pribadi, serta sejauh mana seseorang merasa diterima oleh lingkungannya. Self-esteem bukan berarti merasa paling unggul loh ya, melainkan memiliki penerimaan diri yang realistis, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan, serta tetap menghargai diri sebagai pribadi yang bernilai. Jadi, dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa self-esteem tidak terbentuk dari satu aspek saja, melainkan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, dari cara seseorang menilai dirinya, pengalaman sosial, serta perasaan diterima oleh lingkungan juga dapat membentuk self-esteem loh. Faktor-faktor tersebut berperan dalam kestabilan emosi, kemampuan beradaptasi, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas tentang self-esteem penting agar individu dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Sekian dari presentasi kami, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi!